Masalah yang menimpa Pak Roy Suryo belakangan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus berhati-hati ketika memposting suatu informasi atau berita ke internet atau ke media sosial. Karena informasi-informasi yang isinya hoax atau tidak benar atau melanggar SARA begitu berpotensi untuk melanggar hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada 3 jenis konten hoax yang dapat dipidana penjara antara 4 sampai 6 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Yaitu yang pertama adalah pencemaran nama baik atau fitnah, itu pelanggaran pasal 27 ayat 3. Kemudian penipuan untuk motif ekonomi yang merugikan konsumen, itu pasal 28 ayat 1. Dan provokasi terkait SARA, yaitu pasal 28 ayat 2. Dan peraturan-peraturan yang ada terkait berita palsu ini saat ini bukan hanya mengatur pidana ini dikenakan kepada si pembuat berita, tetapi juga diberikan sanksi yang sama kepada pelaku yang turut serta membagikan, mentransmisikan, share, forward berita-berita palsu atau berita-berita hoax atau berita yang melanggar SARA tersebut. Oleh karena itu, kita harus hati-hati walaupun kita hanya sebagai share informasi tersebut, kita juga bisa kena ancaman hukuman yang sama. Apalagi saat ini banyak orang Indonesia yang senang sekali ketika dapat berita, kemudian tiba-tiba dia men-share berita yang didapatkan tersebut tanpa mengecek akuratan dan mengecek informasi tersebut benar atau tidak gitu. Sering kita temui di WhatsApp grup terutama, kemudian di media sosial, di email dan lain-lain. Apalagi ketika yang menyebarkan atau yang memposting ulang atau yang men-share informasi ini adalah orang-orang yang memiliki follower lebih banyak gitu. Contohnya misalnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo lebih influencer dibandingkan orang yang membuat informasi aslinya begitu. Sehingga ketika informasi tersebut dibuat oleh orang yang tidak memiliki follower yang banyak, tidak memiliki engagement yang banyak, berita itu biasanya akan hilang begitu saja. Tetapi ketika diposting, direposting oleh orang yang memiliki engagement yang sangat tinggi gitu, influencer seperti Pak Roy Suryo ini, tentu saja yang melihat semakin banyak, yang memperhatikan semakin banyak, dan akhirnya menjadi ramai begitu. Sehingga ketika kita berbicara bahwa ini saya hanya melakukan retweet gitu ya, sebaiknya sih jangan ya. Kalau misalkan tahu bahwa informasi tersebut akan menyinggung orang, akan menyinggung pihak tertentu, akan menyinggung agama tertentu, menurut saya kita sebagai orang Indonesia punya pikiran yang normal, ya harusnya kita menjaga jari kita, menjaga omongan kita, menjaga sikap kita supaya kegaduhan ini tidak terjadi. Tetapi kembali lagi di Indonesia ini sekarang diterapkan restoratif justice gitu. Saya tidak tahu apakah nanti ini akan dibawa ke ranah hukum atau cukup dengan permintaan maaf, karena Pak Roy Suryo juga sudah meminta maaf. Mungkin maksud Pak Roy Suryo tidak seperti itu, mungkin ya gitu, tidak seperti itu, tidak ada niat buruk begitu. Tetapi ketika postingan tersebut terlanjur dibaca oleh banyak orang dan orang berpikirnya beda, akhirnya menjadi ramai. Nah, itu yang harusnya kita hindari.